Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membuat peta kerawanan banjir di Provinsi Banten. Kita membuat petanya pada ArcGIS atau ArcMap. Langkah awal itu kita akan memasuki data terlebih dahulu ya. Nah, datanya itu kita simpan di mana? Kita cari dulu. Diusahakan kalau misalnya mau menyimpan itu harus satu folder ya, agar tidak bingung. Oke. Oke. Udah ada kan, sudah muncul. Nah, habis itu kita akan memasuki data terlebih dahulu. Soilnya kita masukin, kayaknya kita masukin yang relief, dan kita akan masukin yang platform, curah hujan, terus habis itu kita masukin yang Bantennya, yang Kabupaten Banten sama adminnya ya, admin Provinsi Pulau Jawa. Nah, kalau jadi seperti ini banting gambarnya. Jadi yang adminnya kita turunin aja di bawah, yang ini di atas admin. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan scoring. Kita akan melakukan scoring di curah hujan. Curah hujan itu kita langkah selanjutnya klik kanan, terus open attribute table. Nah, di sini kita ngelakuin add field, kita masukin apa yang mau dimasukin, kita kasih nama skor CH ya, skor CH. Nah, ininya kita ganti jadi long integer aja, dan klik OK. Selanjutnya kita masukin table lagi. Nama tabelnya itu kita bobot CH-nya curah hujan, sama type-nya kita long integer aja, lalu OK. Ada satu table lagi, kita add field lagi, terus selanjutnya itu kita memasuki namanya skor X bobot. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kolom integer lagi, type-nya, kita klik OK. Yes. Skornya itu kita beracuan ke jurnal ya, jadi tidak sembarangan buat mengasih nilai skornya. Lalu habis itu kita ke start editing dulu. Start editing. Nah, sudah. Nah, yang ininya kita ganti nilainya jadi 1, 1 juga. Nah, ini 2. Nah, ini yang terakhir 4. Curah hujan itu kan bobotnya tinggi ya, jadi dia memasuki bobot yang nilainya 30%. Kita masukin.
selesai. Habis itu yang skor bobotnya ini kita kalikan bobot CH sama skor CH-nya. Kayak 1 kali 30 berarti kan hasilnya 30. Berarti ini 30. Terus yang 2 kali 30 itu kan 60 ya. Jadi 60. 60. Selesai. Kalau selesai, kita jangan lupa di save edit, lalu stop editing. Biar kesimpan. Sudah selesai yang bagian CH-nya, lalu kita akan memasuki yang let form. Yang let form kita sama langkahnya, open attribute table. Kita masukin attributes dulu terlebih dahulu. Attribute. Kita kasih namanya score underscore len. So, yang ini kita ganti jadi sama kalau integer. Oke. Nah, sudah muncul. Kita lagi sama seperti langkah di awal tadi. Itu kita namanya bobot len. Sort integer lagi. Oke. Yang selanjutnya fill. Terus namanya score x bobot. Ini namanya long integral. Oke. Ya, bisa. Kalau bisa, berarti sama kita start editing terlebih dahulu. Kita masukin. Ingat ya teman-teman, jurnalnya itu kita nggak asal-asalan langsung menilai ini berapa. Kita harus beracuan kepada jurnal. Yang ini 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1. Bobotnya itu 20%. 20. Kita kalikan menjadi 40, 20, 80, 100, 60, 20. Selesai. Lalu kita ke stop edit dan stop edit. Terus habis itu kita close aja, lanjut ke relief ya. Relief itu bentuk lahan. Sama langkahnya seperti yang di awal, kita add fields, score relief. Oke. Jangan bisa panjang, jadi bobot
Sampai situ kita fill lagi. Kita sebenarnya skor X bobot. Now integer, lalu klik OK ya. Nah, di sini kita memasuki, kita start editing terlebih dahulu. Nah, udah bisa ketulis sudah. Itu ada 5, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 5. Oh ya, yang ini tidak ada nilainya ya. Kita hapus aja yang tidak ada nilainya itu. Oke, terus stop editing terlebih dahulu. Stop editing. Oke. No, kita no dulu ya. Jadi kita no save dulu. Soalnya ada kesalahan. Jadi yang ininya kita blok menjadi biru, lalu klik kanan, kita nggak bisa. Stop editing terlebih dahulu. Terus di klik kanan kita hapus. Nah, jangan lupa setelah dihapus tabelnya itu kita save edit dulu ya. Nah, jadi dia udah bingung gitu, seperti itu. Terus yang ini kita lanjut 5. Maaf, kelebihan 5, 1, 4, 5, 3, 2. Skornya itu, bobotnya itu kalau range itu 30%. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Lanjut kita total. Jadi 150. Yang ini jadi 30. 120, 150, 90, 60. Selesai itu kita save edit terlebih dahulu, lalu stop edit. Di close aja, lanjut ke soil atau tanah. Kita klik kanan, open attribute table. Ini ya, karena soil banyak, jadi kita ngambilnya yang akhirannya dari sebelah kiri. Jadi kayak Anda quotes itu kan misalnya epicenter gitu. Jadi kita ngambil yang di sini, yang di akhiran dari ini. Nah, langkah selanjutnya juga sama langkahnya itu kita start editing dulu, start editing. Teman-teman, kan di sini ada no data ya, berarti kan tidak ada datanya. Kita ini aja, kita blok seperti yang tadi, lalu kita delete atau kita hapus. Nah, setelah dihapus, jangan lupa di-save dulu ya. Nah, setelah di-save, kita stop editing dulu, lalu start lagi. Nah, kayak gini. Kalau sudah di-start, kita masukin, kita stop dulu karena Excel-nya nggak bisa. Nah, habis itu kita ke add field, kita namain score soil. Score underscore soil. Yang ini juga sama, yang long. Oke, tambah table lagi. Add field, bobot soil. Sama long juga. Oke.
Lanjut lagi, kita edit lagi. Skor X bobot. Ini juga sama, kita oke aja. Nah, kalau udah, kita lanjut memberi nilainya. Lanjut pemberian nilai skor itu kita start editing dulu. Itu 4. Sampai 4. 5, 2, 3, terus 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, terus 2, antisol 5, ini 4. Selesai. Bobotnya itu 20%. 20, 20, 20, 20. Udah, yang atas belum kita kasih. Jadi 20, 20, 20. Nah, ini satu lagi. Terus kita kalikan. Ini juga kita kalikan 20 di 4 itu kan 80, 80, 80, 80, 80. 80. Nah, ini 100, 40, 60, 80, 80, 80, 100, 100. 60, 60, 40, 100,
80. Nah, habis itu kita save edit, lalu kita stop. Kalau yang ini sudah, langkah selanjutnya, bentar, masih lagi search, kita cari analisisnya namanya intersearch. Kita start. Ditunggu. Kita pilih yang analisis tool. Masih not responding, ditunggu dulu. Nah, ini kita masukin yang curah hujannya, kita masukin. Masih not responding lah. Setelah itu kita masukin yang web form yang ini, soil, sama kabupatennya. Kalau di sini saya mau masuk kabupatennya. Nah, di situ kita oke aja. Ditunggu. Kita lihat saja. Interseksinya masih loading. Kita coba lagi. Udah ke checklist ya interseksinya. Selanjutnya ini kita ubah aja namanya. Menjadi interseksinya aja. Nah, oke. Lanjut ke layer. Setelah itu, kalau misalnya ini nanti kita mentotalkan semuanya yang ada di sini ya. Kita masukin yang total score, add field terlebih dahulu. Add field berarti kita kasih namanya total score ya. Ini ya kita masih yang integer. Oke. Sama kita memasuki add field-nya kelas rawan. Oke. Sudah. Nah, ini kan total skornya masih 0 ya. Jadi caranya itu kita klik kanan pada tabel di blok dulu yang tabel total skornya, fit kalkulator. Yes. Kita start adding terlebih dahulu ya.
start editing, kita ke intersect, oke. Nah, habis itu kita ke fit calculator. Di sini kita masukinnya yang ini, terus di double klik ya. Terus skor bobot ditambah, dilihat dulu skor tambah bobotnya, terus yang ini kita tambah juga, ditambah, terus yang terakhir ditambah yang ini, double klik, sudah, kita oke aja. Nah, ini kan belum berurutan ya, jadi kalau misalnya berurutan kita harus double klik pada ini. Nah, mereka jadi berurutan. Nah, kelas rawannya itu kan pakai ini interval. Nah, rumusnya intervalnya itu cara menghitungnya skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena saya pada bencana banjir di Banten ini dibagi menjadi 5 kelas rawan, yaitu ada tidak rawan, kurang rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Jadi sama seperti yang tadi dari kita kelaskan, berarti kita mendapat kelas jadi 5 ya. Dari 200 sampai 270 itu kita kasih namanya tidak rawan ya, teman-teman. Ke fit kalkulator saja. Terus yang ini di-delete. Terus rawan. Dikurang. Tidak rawan. Tidak rawan. Terus kita. Nah, setelah sudah dibagi menjadi 5 kelas, jadi seperti ini. Ada kategori tidak rawan, kurang rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Ini rumusnya tadi seperti cara menghitungnya itu skor tinggi dikurang skor terendah dibagi 5. Karena ini ada 5 kelas. Jadi saya dari total skor 200 sampai 270 itu dikategorikan tidak rawan, dan skor 280 sampai 300 itu dikategorikan kurang rawan, 310 sampai 330 itu dikategorikan cukup rawan, 340 sampai 360 itu kurang rawan atau rawan, yang 340 360 itu rawan, dan 370 sampai 400 itu sangat rawan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita langkah akhirnya itu kita tinggal melayout petanya itu. Kita layout, kita ambil datanya, jadi skalanya itu kita ubah menjadi 1 juta. Enter. Nah, setelah itu jadi seperti ini ya akhirnya pada gambar peta kerawanan bagi Provinsi Banten dengan skala 1/1 juta, dan ini ada data frame-nya, dan ini legendanya itu ada tidak rawan, kurang rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.